Tak ada kejahatan yang sempurna. Kasus tewasnya Brigadir Joshua seolah membuka kotak Pandora bermacam masalah di Korps Bayangkara. Yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Misteri tewasnya Brigadir Polisi Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J dinilai sebagai salah satu peristiwa paling menghebohkan di Indonesia pada saat ini. Kasus ini pertama kali diumumkan di Mabes Polri pada Senin 11 Juli 2022. Saat itu polisi menyebutkan telah terjadi peristiwa tembak-menembak antara Barada Richard Eliezer alias Baradae dan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Namun serangkaian kejanggalan mencuat. Polri menyatakan tidak ada baku tembak, yang ada adalah peristiwa pembunuhan. Polri kemudian membentuk tim khusus atau Timsus untuk menangani kasus ini. Setelah 1 bulan melakukan penyelidikan dan penyidikan, Timsus Polri akhirnya menetapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai salah satu tersangka. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Putri Chandrawati resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J pada 19 Agustus 2022. Istri Irjen Verdi Sambo itu dinyatakan terlibat dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J. Putri diduga memberikan keterangan palsu terkait kasus pelecehan seksual dan pengancaman yang dilakukan Brigadir J. Penetapan itu berdasarkan 2 alat bukti, yakni keterangan saksi dan juga bukti elektronik berupa rekaman kamera pengawas rumah pribadi di Jalan Saguling 3 maupun perekam video digital pos Satpam dekat rumah dinas Sambo, Jalan Duren 3 Utara 2, Kompleks Polri, Jakarta Selatan. Ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam, inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sebelum ditemukannya bukti rekaman kamera pengawas, Putri sempat menyebut dirinya sebagai korban kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Ia bahkan meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK 3 hari setelah Polri umumkan kasus kematian Brigadir J. Hal itu ia lakukan demi menguatkan skenario pelecehan yang dibuatnya. Namun Putri berkali-kali tidak memenuhi panggilan LPSK saat akan dimintai keterangan. Pihak LPSK akhirnya mendatangi Putri di rumahnya, namun sia-sia. Putri hanya bisa menangis saat itu yang diduga karena trauma mendalam. Kesulitan untuk mengorek keterangan dari Putri disertai dengan banyaknya kejanggalan pada kasus kematian Brigadir J membuat LPSK akhirnya menolak permohonan perlindungan Putri. Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa seharusnya Putri Chandrawati diperiksa pada Rabu 18 Agustus 2022 atau 1 hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Namun saat itu Putri menyatakan sedang sakit hingga tim sus tetap melaksanakan gelar perkara tanpa Putri. Tim sus Polri juga membongkar peran lain Putri, yakni mengajak Baradae dan juga sang korban Brigadir J ke rumah dinas Verdi Sambo sebelum pembunuhan terjadi. Sebelum Putri Chandrawati terbukti membantu merencanakan pembunuhan Brigadir J, sang suami, yaitu Irjen Verdi Sambo, telah lebih dulu berstatus tersangka. Tadi pagi
dilaksanakan gelar perkara. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Tak hanya itu, Kapolri juga menyebutkan bahwa Ferdi Sambo lah otak pembunuhan Brigadir J. Skenario baku tembak ternyata hanyalah rekayasa dari Sambo. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Saat itu, Sambo bersikukuh Brigadir J telah melakukan suatu hal kepada istrinya itu, hingga dirinya marah dan merancang aksi pembunuhan. Namun terdapat perbedaan lokasi dugaan pelecehan. Awalnya, polisi menyebutkan pelecehan terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Kini Sambo mengaku hal itu terjadi di rumah pribadinya di Magelang, Jawa Tengah. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Pengakuan Sambo itu pun membuat tuduhan pelecehan terhadap Putri Chandrawati gugur. Setelah melakukan gelar perkara, Polri akhirnya memutuskan untuk menghentikan penyidikan atas kasus pelecehan seksual yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo yang sebelumnya dilaporkan Putri. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Penetapan Ferdi Sambo sebagai tersangka tentu membuat misteri pembunuhan Brigadir Joshua perlahan tersingkap. Beragam kejanggalan yang tampak sejak kasus ini pertama kali diumumkan ke publik seolah terjawab satu persatu. Saya harus katakan terus terang, kalau kesimpulan akhirnya penyelesaian yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dan cukup cepat. 1 bulan loh selesai dalam kasus yang begini rumit. Begitu sensitif ya Pak? Begitu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Sebelum Sambo dan Putri, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Polri menetapkan Baradae tidak dalam situasi membela diri saat menembak Brigadir Joshua, sehingga ia dijerat pasal pembunuhan berencana. Dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Tidak ingin terjerat pidana seorang diri, Baradae langsung mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator ke LPSK. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, pihak LPSK mengabulkan permohonan Baradae. LPSK mengatakan Baradae memenuhi syarat sebagai justice kolaborator dan tidak memiliki niat dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Hari ini tadi kami memutuskan, salah satunya adalah permohonan dari penasihat hukum maupun Baradae ini sendiri, permintaannya untuk menjadi terlindung LPSK sebagai justice kolaborator. Jadi putusan ini sudah resmi, oleh karena itu perlindungan darurat yang kita berikan sejak 2 hari yang lalu kita cabut dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat lagi. Kepada Komnas Hak Azazi Manusia, Baradae sempat menyebutkan bahwa Ferdi Sambo ikut menembak Brigadir Joshua. Namun hal itu masih diselidiki oleh tim Sus Polri. Lalu, apa saja kejanggalan yang muncul sejak awal kasus ini bergulir? iNews Files akan kembali usai jeda.